Om Swastiastu. Halo semuanya, nama saya Niputu Aditya Priyani dari kelas 12 DKV, absen 26 SMK TI Bali Global Denpasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang yantra, mantra, dan tantra. Sebelum itu, agar kalian tidak bosan, kalian bisa menonton video di bawah ini sambil mendengarkan apa yang saya bawakan. Mari kita mulai dari pernyataan umum tentang yantra, mantra, dan tantra. Dalam melaksanakan puja bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, umat Hindu diberikan kebebasan untuk mewujudkan serada tersebut. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan mantra, tantra, yantra, yajna, dan yoga. Mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh kebanyakan umat, pandita, sesuai dengan tingkatannya. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Tantra adalah kekuatan suci yang ada dalam diri dan dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Yajna yaitu pengabdian yang tulus ikhlas atas dasar kesadaran untuk dipersembahkan sehingga dapat meningkatkan kesucian. Pada dasarnya, yantra, mantra, dan tantra ketiganya mewakili pendekatan dasar yang tersedia bagi manusia untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan dan menggunakannya untuk melakukan tugas mereka di bumi sebagai bagian dari tugas wajib mereka. Mereka menggunakan 3 jalan penting yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, yaitu jalan tindakan atau karma marga dan pengetahuan atau jnana marga, dan jalan pelepasan atau sannyasa marga. Mereka digunakan untuk tujuan konstruktif untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran dan pembebasan atau tujuan destruktif untuk menciptakan kekacauan, pelemparan mantra jahat, atau menimbulkan rasa sakit dan penderitaan orang lain. Pada dasarnya, yantra, mantra, dan tantra ketiganya mewakili 3 pendekatan dasar yang tersedia bagi manusia untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan dan menggunakannya untuk melakukan tugas mereka di bumi sebagai bagian dari tugas wajib mereka. Mereka digunakan dalam 3 jalan penting yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, yaitu jalan tindakan atau karma marga, jalan pengetahuan atau jnana marga, dan jalan pelepasan atau sannyasa marga. Mereka dapat digunakan untuk tujuan konstruktif untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran dan pembebasan, atau tujuan destruktif untuk menciptakan kekacauan, melemparkan mantra jahat, atau menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi orang lain. Namun, seperti halnya dengan banyak aspek Hinduisme lainnya, perbedaan mereka agak amorf karena mantra yang digunakan dalam praktik yantra dan tantra dan sebaliknya. Oleh karena itu, dalam kebanyakan bentuk ibadah Hindu, kalian dapat melihat bahwa unsur-unsur ketiganya hadir dan sangat berbaur. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu yantra. Yantra adalah bentuk niase atau simbol pengganti yang sebenarnya, yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan dirinya terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lain. Dengan banyaknya jenis puja dan setiap puja menggunakan yantra dan mantra yang berbeda, sehingga bentuk yantra pun dalam kesusastraan Hindu dibagi menjadi berikut ini. Yang pertama ada Buprista yantra. Yantra ini biasanya dibuat timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu dan yantra yang ditulis pada selembar kertas atau kain. Meru Prista Yantra. Yantra ini membentuk seperti gunung atau seperti piramid di mana di bagian dasar penampangnya dibuat lebar atau besar, semakin ke atas semakin mengecil, misalnya seperti bentuk Meru dan Pelinggih yang ada di Bali. Meru Parastar Yantra. Ini adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai dengan garis yantra tersebut atau dipotong dengan bagian tertentu. Rumamprista Yantra, di mana bagian dasarnya membentuk mandala segi 4 dan di atasnya dibentuk sebuah bentuk tengkuluk atau seperti pundak kura-kura. Patala Yantra ini adalah kebalikan dari Meru Prista Yantra, yaitu di atasnya berbentuk besar dan di bawahnya kecil. Setiap yantra, baik dari segi bentuk maupun goresan yang tertera pada yantra tersebut akan mempunyai arti yang berbeda serta tujuan yang berbeda pula.
Karena yantra mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda, yantra dapat diibaratkan polaritas energi positif yang secara terus-menerus mempengaruhi si pemakainya, sehingga dalam waktu singkat fungsi yantra yang dikenakan dapat dirasakan manfaat atau hasilnya. Mari kita lanjut ke cara penulisan yantra. Dalam menulis yantra, ada ketentuan yang harus diikuti agar yantra nanti memiliki energi untuk membantu apa yang diinginkan. Apabila ketentuan penulis yantra kurang diperhatikan, bisa jadi yantra tersebut hanyalah goresan yang tanpa arti. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam menulis yantra, yaitu waktu, tempat, arah penulisan. Setiap yantra memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda-beda. Demikian juga dalam pembuatannya, disesuaikan dengan waktu dan tempat menulisnya. Selanjutnya ke penggunaan yantra. Dalam praktik ritual Hindu yang berasal dari zaman Weda, yantra diciptakan menggunakan benda-benda, simbol, nama, dan bentuk tertentu, dan pembagian waktu tertentu untuk memohon kekuatan dewa untuk mencapai tujuan selanjutnya. Yantra bertindak sebagai pusat energi sementara. Mereka memancarkan energi spiritual atau kekuatan dewa yang memimpinnya. Dalam praktik ritual Hindu yang berasal dari zaman Weda, yantra diciptakan menggunakan benda-benda, simbol, suara, nama, dan bentuk tertentu, dan pembagian waktu tertentu untuk memohon kekuatan para dewa. Yantra bertindak sebagai pusat energi sementara. Mereka memancarkan energi spiritual atau kekuatan dewa yang memimpinnya. Mereka digunakan untuk meningkatkan kekuatan kehendak sendiri atau melemahkan kekuatan orang lain, seperti menangkal kejahatan, mencari perlindungan, dan menghancurkan. Sebagai contoh, tindakan melimpah tangan di depan dewa hanyalah bentuk yantra. Ini dimaksudkan untuk mengendalikan pikiran dan tubuh dan memanifestasikan konsentrasi sehingga pikiran dapat berkomunikasi dengan dewa melalui kekuatan kehendak. Mari kita lanjut ke materi mantra. Secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man atau manana dan kata tra atau trana, yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Dari kombinasi man dan tra itulah disebut mantra, yang berarti dapat memanggil datang atau amantrana. Mantra adalah sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual atau keinginan material, yang dapat digunakan demi kesejahteraan ataupun penghancuran. Mantra disusun menggunakan aksara-aksara tertentu diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bunyi. Sedangkan huruf-huruf itu adalah perlambang-perlambang dari bunyi-bunyi tersebut. Huruf-huruf penyusunnya pada dasarnya adalah mantra sastra. Karena itu dikatakan sebagai perwujudan sastra dan tantra yang terdiri atas mantra adalah paramatma, Veda sebagai jiwatma, Darsana sebagai indriya, Purana sebagai jasad, dan Smriti sebagai anggota. Karena itu, Tantra merupakan sakti dan kesadaran tersendiri atas mantra. Mantra tidak sama dengan doa-doa atau kata-kata untuk menasihati diri atau amani vedana. Dalam Nitya Tantra disebutkan berbagai nama terhadap mantra menurut jumlah suku katanya. Mantra yang terdiri dari satu suku kata disebut pinda. Mantra 3 suku kata disebut kartari. Dalam Nitya Tantra disebutkan berbagai nama terhadap mantra-mantra menurut jumlah suku katanya. Mantra terdiri dari satu suku kata disebut pinda. Mantra 3 suku kata disebut kartari. Yang terdiri dari 4 sampai 9 suku kata disebut wija mantra. 10 sampai 20 suku kata disebut mantra, dan yang terdiri dari 20 suku kata atau lebih dari 20 suku kata disebut mala. Tetapi istilah wija juga diberikan kepada mantra yang bersuku kata tunggal. Selanjutnya ada jenis-jenis mantra. Berdasarkan sumbernya, mantra ada bermacam-macam jenis secara garis besar dapat dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, Puranic mantra. Sedangkan berdasarkan sifatnya, mantra dapat terbagi menjadi yang pertama ada Satwika mantra. Satwika mantra diucapkan guna pencerahan, sinar, kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan yang tertinggi, cinta kasih, dan perwujudan Tuhan. Yang kedua ada Rujasika mantra.
Ya adalah mantra yang digunakan guna kemakmuran duniawi serta kesejahteraan anak dan cucu. Yang ketiga ada tamasika mantra. Mantra yang diucapkan guna menambahkan roh-roh jahat untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang lain ataupun perbuatan-perbuatan kejam lainnya, wama marga atau ilmu hitam. Di samping itu, mantra juga dapat dibagi menjadi 3. Mantra yang pertama berupa daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata atau kata guna keperluan meditasi dari seorang guru atau mantra diksa. Yang kedua ada stotra, doa-doa kepada para dewata, strota yang bersifat umum yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan strota yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keinginan khususnya, misalnya doa memohon anak dan sebagainya. Yang ketiga ada kavaca mantra. Mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dari berbagai rintangan. Dalam kitab Nirukta Wedanga, mantra dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan kesukarannya, yaitu paroksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Hal ini disebabkan mantra jenis ini hanya dapat dijangkau artinya atau maknanya jika diwahyukan oleh Tuhan. Tanpa sabda Tuhan, mantra ini tidak mungkin dapat dipahami. Yang kedua ada Adhyatmika mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses penyucian diri. Orang-orang yang rohaninya masih kotor tidak mungkin dapat memahami arti dan fungsi dari mantra ini. Yang ketiga ada pratyaksa mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami. Untuk menjangkau makna mantra ini dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indrianya. Di samping itu, ada juga jenis mantra yang ditulis dalam buku, kitab, maupun lontar yang disebut dengan Varnatmaka Sabda, yang terdiri dari suku kata, ataupun kalimat. Sedangkan mantra yang diucapkan disebut Devanyatma Sabda, yang merupakan nada atau perwujudan dari pikiran melalui suara tertentu yang dapat berupa suara saja atau kata-kata yang diucapkan ataupun dilagukan. Selanjutnya ada cara pengucapan mantra. Yang pertama adalah Vaikari, yaitu mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Kekuatan mantra ini yang diucapkan dengan cara ini mampu memecah guna tamas atau kelambanan, ketakutan yang ada pada diri seseorang. Yang kedua ada Upamsu, yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja, atau berbisik-bisik. Ini mantra yang diucapkan dapat memurnikan guna rajas atau nafsu. Manasika, yaitu mantra yang diucapkan dalam hati tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Kekuatan mantra ini dapat menumbuhkan kesadaran ilahi pada diri yang mengucapkannya. Sedangkan yang bermeditasi pada irama pernafasan dengan menggunakan mantra disebut dengan ajapa-japa. Yang ketiga ada manasika, yaitu mantra yang diucapkan dalam hati tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Kekuatan mantra ini dapat menumbuhkan kesadaran ilahi pada diri yang mengucapkannya. Sedangkan bermeditasi pada irama pernafasan dengan menggunakan mantra disebut dengan ajapa-japa. Selanjutnya adalah kualitas mantra. Yang pertama ada Satvika mantra atau produktif, yaitu dipakai dalam rangka meningkatkan kesadaran ilahi semata-mata untuk memuliakan kebesaran Brahman dengan segala pravanya sehingga muncul perasaan welas asih, cinta, dan pengabdian terbebas dari ego, kepemilikan, dan nafsu. Yang kedua ada Rajasika mantra atau protektif, yaitu kualitas mantra yang dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, memenuhi keinginan atau kama, memperoleh harta, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, kewibawaan, kedudukan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada tamasika mantra atau destruktif. Kualitas mantra yang dipakai untuk kegiatan menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, mencelakakan orang lain, termasuk ilmu hitam. Terlepas dari hal-hal tersebut, sebuah mantra akan dapat memberikan manfaat maksimal, sakti, siddhi, dan suci, baik kepada yang mengucapkan maupun orang lain, dan lingkungan dalam bentuk vibrasi dipengaruhi oleh beberapa hal atau prinsip berikut.
Yang pertama adalah srada, keyakinan yang mendalam terhadap sebuah mantra yang dipakai media untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua ada bakti, perasaan hormat, rindu, cinta kasih yang mendalam terhadap mantra tersebut. Memperlakukan mantra itu seperti kita merawat diri sendiri. Yang ketiga ada sadhana. Cepat atau lambatnya sebuah mantra memberikan manfaat kepada kita adalah karena sadhana, disiplin spiritual. Lakukanlah sadhana dengan konsisten dan berkesinambungan. Yang keempat adalah canda. Teknik pengucapan mantra yang sangat penting keberadaannya. Karena jika sebuah mantra salah memberikan penekanan atau pemenggalan sesuai dengan candanya atau guru lagu atau guru bahasanya, tentunya akan memiliki arti dan maksud yang berbeda. Yang terakhir, yang kelima adalah kriya. Kegiatan berupa pemujaan, baik luar maupun dalam dengan pengetahuan tentang arti esoterik dan eksoteriknya. Penggunaan mantra. Menurut waktu penggunaannya, mantra dapat dibagi menjadi dua, yaitu Nitya Karma Puja atau pengucapan mantra yang dilaksanakan setiap hari secara rutin, misalnya seperti Puja Trisandya yang dilaksanakan setiap hari. Nitya Karma Puja ada dua jenis, yaitu yang pertama ada Sandhya Wadana atau Sandhyopasana, yaitu pemujaan yang dilakukan setiap pertemuan waktu. Pelaksanaan sandhya merupakan kombinasi dari japa upasana, swadhyaya, meditasi, konsentrasi, asana, pranayama, dan sebagainya. Yang kedua atau japa atau namak smaranam yaitu pemujaan yang dilakukan untuk mengagungkan nama-nama Tuhan dengan cara menyebutnya secara berulang-ulang. Yang kedua ada Naimittika Karma Puja, yaitu pengucapan mantra yang dilakukan secara insidental atau pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya yang diucapkan ketika upacara abhiseka, peletakan batu pertama, dalam berbagai sariskara, purnama, tilem, dan sebagainya. Setiap mantra adalah seperangkat suku kata atau suara suci yang digunakan dalam ritual Weda sebagai permohonan kepada dewa atau sejumlah dewa. Mereka membentuk bagian dari nyanyian Weda yang ditemukan di bagian Samhita dari Weda. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu Tantra. Secara umum, Tantra dapat diartikan yaitu kekuatan suci yang ada dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan di dalam kitab suci. Tantra adalah konsep ide Sang Yang Widiwasa di mana manusia kagum pada sifat-sifat dan kemahakuasaannya, sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktiannya. Tantra adalah pengetahuan kerohanian yang untuk pertama kalinya diajarkan di India 7.000 tahun silam dan berasal dari akar kata Sanskerta yang berarti perluasan dan tra berarti pembebasan. Dengan demikian, Tantra merupakan latihan rohani yang mengangkat manusia ke dalam suatu proses yang memperluas pemikirannya. Tantra menghantar manusia dari suatu keadaan tidak sempurna menjadi sempurna, dari keadaan kasar menjadi halus, dari kemelekatan menjadi keterbebasan. Selanjutnya ada penggunaan Tantra. Tantra adalah penggunaan tubuh secara sistematis termasuk pikiran perseptual dan bagian-bagiannya atau tatwas untuk transformasi diri dan realisasi diri. Tantra bertujuan untuk membebaskan dan mengubah pikiran dan tubuh dari impuls alami dan pengotor yang mengikat dan membuatnya cocok untuk penyerapan diri dan realisasi diri. Berbagai postur, teknik pernafasan dan meditasi, dan praktik pemurnian diri digunakan untuk tujuan ini. Beberapa aliran Tantra menggunakan metode yang ekstrim seperti penyiksaan diri, ritual kuburan, dan zat kimia untuk mencapai hasil yang cepat. Karena sifatnya yang ekstrim, metode praktik Tantra ini tidak disukai oleh banyak masyarakat. Oleh karena itu, banyak praktiknya yang dirahasiakan dan diungkap hanya kepada anggota-anggota yang memenuhi syarat, yang telah membuat Tantra lebih kontroversial di mata masyarakat. Dan yang terakhir di sini ada rangkuman. Ya, seperti namanya, ini adalah rangkuman dari semua materi yang sudah saya jelaskan. Yantra bukanlah sesuatu yang magis atau tahayul.
akan tetapi sebuah instrumen rahasia yang mampu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan atau memenuhi keinginan dan ambisi. Selain itu, yantra juga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di zaman dulu untuk memenuhi keinginan dan tujuannya agar tercapai. Mereka meyakini dengan kekuatan yantra tertentu atau yang lebih tepat untuk dirinya, maka yantra itu mampu menghilangkan pengaruh buruk dari zodiak atau planet yang mempengaruhi kelahiran dan kehidupan mereka. Mantra adalah kata-kata atau kalimat atau suara khusus yang mengandung kekuatan dan daya magis. Mantra berasal dari suku kata manas atau manah, berarti pikiran atau hati, dan suku kata tra yang berarti suara. Jadi mantra dalam hal ini berarti suara atau pikiran hati atau getaran, pikiran atau hati yang diprogram secara khusus untuk mendapatkan efek tertentu untuk tujuan tertentu pula. Dari sisi lain, yantra dan mantra dapat dikatakan simbolis dari suatu bentuk dan suara yang berisi kekuatan khusus. Tantra adalah ilmu pengetahuan tertinggi dari semua Weda. Ilmu tantra tidak diajarkan tetapi diturunkan. Keberadaan ilmu tantra ini sangat rahasia dengan budi tinggi yang telah mengalami dan mampu menceritakannya. Jadi, kaitan antara yantra, mantra, dan tantra dapat dilihat dari upakaryatnya yang dipuput oleh Sang Sulinggi ketika beliau memantra dengan mengucapkan kutipan-kutipan Weda yaitu mantra, dengan sarana Banten yaitu yantra, dan berkonsentrasi ngelinggi yang ide betara siwa di ubun-ubun beliau atau tantra. Oke, materinya sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Om Santi, Santi, Santi Om.